Sugeng siang anak negeri, pripun kabare? Sehat toh? Kali ini, kalian aku ajak main-main di tanah kelahiranku, Banyuwangi. Di kota tertimur dari Pulau Jawa ini, aku mau ikut cari ikan bareng nelayan muncar. Aku juga mau membuat ikan pindang yang terkenal, beserta olahannya. Ada juga makanan khas dari Banyuwangi, rujak soto. Nah, yang gak kalah seru, aku mau buat jajanan dan minuman dari bahan yang tidak biasa. Semuanya hanya di Jejak Anak Negeri. Lagi di salah satu pelabuhan yang ada di Banyuwangi. Di Pelabuhan Muncar ini, rata-rata diperuntukkan sebagai tempat berlabuhnya perahu-perahu nelayan di sekitar Muncar. Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar di Banyuwangi adalah salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur dan terbesar kedua di seluruh Indonesia. Nah, kita bareng nelayan Muncar untuk cari ikan. Nah, biasanya nih, sebelum mereka melaut, biasanya kita ngecek dulu nih, ada yang rusak apa enggak. Kalau ada yang rusak, biasanya diperbaiki kayak bapak ini. Ada beberapa tempat yang jadi favorit mencari ikan bagi nelayan muncar. Selain di sekitar Selat Bali, mereka juga biasa mencari ikan hingga di wilayah perairan dekat Situbondo jika kondisi cuaca buruk seperti sekarang. Makanya, karena lokasi yang ingin kita capai lumayan jauh, para nelayan berangkat jauh lebih awal. Kalau biasanya mulai berangkat setelah jam 3 sore, sekarang mereka berangkat sekitar jam 12 siang. Dan sesuai prediksi, di tengah jalan, menjelang maghrib, kami kehujanan. Nah, karena kapal ini tidak ada atapnya, jadi kalau sudah turun hujan, para nelayan ini punya cara yang unik untuk berlindung dari hujan ini. Rata-rata perahu di sekitar Muncar tidak memiliki atap sama sekali. Kapal tangkap ikan yang sering disebut sebagai perahu gardan ini bisa membawa lebih dari 30 anak buah kapal. Jadi, kalau sudah naik kapal ini, harus siap dengan segala risiko semalaman di lautan. Sebenarnya, ada dua jenis perahu besar yang digunakan oleh nelayan muncar. Ada perahu selerek yang biasanya sejak awal sudah berangkat berpasangan. Dan ada juga perahu gardan seperti ini. Setelah berlayar lebih dari 6 jam, akhirnya jaring pun siap ditawur atau ditebarkan. Jaring yang digunakan adalah jaring cincin. Jaring ini merupakan alat penangkap ikan yang cukup besar. Panjangnya bisa mencapai 500 meter dengan lebar sekitar 10 meter. Nah, mekanisme penangkapannya menggunakan dua perahu. Nah, perahu yang kecil itu diperuntukkan untuk mencari titik lokasi penangkapan ikan, dan perahu yang besar diperuntukkan untuk menebar jaringnya. Keberadaan lampu pada sekoci kecil yang mengapung di tengah lautan berfungsi menarik perhatian kumpulan ikan. Makanya, semua lampu harus dimatikan, termasuk lampu di perahu gardan, agar semua ikan tidak terganggu fokus pada lampu sekocinya. Setelah posisi ikan terkunci, saatnya para ABK menarik jaring ke atas perahu. Nah, saat inilah saat yang paling seru. Semua orang bahu-membahu mengeluarkan semua tenaganya demi mengangkat ikan buruannya. Nah, nelayan di sini untuk menghilangkan rasa capek, mereka melakukan nyanyian gini tanpa ada judul. Yang penting mereka semangat untuk nyanyiin. Hehehe, jangankan judul, lawong kata-katanya aja nggak jelas, semuanya hanya terdiri dari bunyi-bunyian yang didengungkan. Tapi efeknya luar biasa loh, karena bisa membuat semua bekerja dengan semangat.
Jaring sudah mulai menyempit. Ikan-ikan sudah mulai terkumpul. Sekarang saatnya diserok menggunakan jaring khusus yang menyerupai kantong raksasa. Kemudian di bagian belakangnya diangkat menggunakan gardan. Nah, inilah yang jadi alasan kenapa disebut sebagai perahu gardan. Nah, kita hari ini lagi panen banyak nih. Nggak sia-sia hari ini kita melaut. Ikan-ikan dimasukkan dalam dek lambung perahu yang memiliki daya tampung sekitar 25 ton ikan. Malam ini, dalam sekali tarikan jaring, bisa lebih dari 3 kali serokan. Artinya dalam sekali tebar, sudah didapatkan lebih dari 3 ton ikan. Kali ini yang didapat adalah ikan tongkol mate, salah satu jenis ikan tongkol yang masih kecil, yang biasanya digunakan sebagai bahan baku ikan pindang. Biasanya dalam satu malam bisa 3 hingga 4 kali tebar dan tarikan jaring. Tapi malam ini sepertinya hanya 1 kali saja. Maka kita semua bersiap untuk pulang, mengumpulkan hasil tangkapan ikan ke dalam keranjang. Beruntung yo, walaupun hanya dalam sekali tarikan, ikan yang dikumpulkan lumayan banyak. Tergolong lumayan ki lho, di saat cuaca tidak begitu ramah seperti sekarang. Selain langsung dijual di pinggir pantai, ikan hasil laut muncar biasa diolah menjadi ikan pindang. Ada beberapa jenis ikan yang cocok diolah menjadi pindang, seperti ikan layang, ikan lemuru, atau ikan tongkol yang saya tangkap semalam. Ikan yang dibawa dari pinggir pelabuhan langsung ditimbang dan dibawa ke tempat pengolahan pindang. Sebagian ada yang langsung diolah, dan sebagian lagi ada yang disimpan dalam box pembeku untuk diolah menjadi pindang saat stok ikan sedikit berkurang. Nah, saat awal pembuatan pindang, saat inilah peran ibu-ibu yang diperlukan. Nah, ini ikan tangkapan kita tadi. Jenis ikannya tongkol mate yang nantinya akan dijadikan ikan pindang. Beneran, Bu? Ya. Bu. Ya, ya. Ikan-ikan akan disusun dalam besek sesuai dengan kategori ukuran. Ada yang berisi 2, ada yang berisi 3, sampai ada yang berisi 4 ekor dalam satu besek. Nah, urusan ketelitian, kaum Hawa memang lebih jago yo. Setelah dimasukkan dalam besek, kemudian taburi ikan dengan garam krosok. Seperti yang sudah kita tahu yo, ikan pindang adalah ikan awetan dengan kadar garam rendah. Berbeda dengan ikan asin yang menggunakan teknik asinan penuh, ikan pindang dilakukan dengan memadukan penggaraman dan pemanasan. Besek berisi ikan ini diikat satu sama lain agar mempermudah saat proses perebusan dilakukan. Bagian atasnya juga diberi anyaman bambu yang lebih tebal, yang berfungsi sebagai penyatu agar besek-besek ini tidak berhamburan saat direbus nanti. Nah, salah satu dari proses yang paling penting di pemindangan adalah waktu direbus. Setelah dikasih garam, baru direbus sekitar 10 menit. Ikan direbus dengan air yang mengandung garam. Tidak butuh waktu terlalu lama, karena pindang adalah produksi setengah awet yang biasanya diolah lagi sebelum dimakan. Ikan pindang jenis lainnya seperti lemuru atau layang bahkan tidak butuh waktu sampai 5 menit saat perebusan seperti ini. Nah, setelah dimasak harus disiram lagi. Katanya supaya biar bersih, biar kotorannya hilang. Seperti bunga disiram maka jadi mekar. Oh gitu. Setelah matang, buka ikatan dan penutup atasnya. Kemudian, bongkar dan susun ulang.
Kali ini disusun agar kemasan beseknya tidak rusak saat ditumpuk sedemikian rupa dan dikirim hingga keluar kota. Makanya, di setiap lapisannya diberi potongan bambu seperti ini, biar saat ditumpuk, antar besek tidak langsung mengenai ikan pindangnya. Oke. Ini salah, Mas. Oh, salah. Tingkatnya ini. Oh, Ini alah. caranya ini. Ternyata salah, kirain gampang. Ternyata susah ngikatnya. Oh, iya. Oh, gitu caranya. Oh gitu. Oh gini ternyata caranya. Susah gampang sih. Tapi banyak susahnya. Oh iya, sebenarnya ikan pindang seperti ini bisa langsung dimakan loh. Cobain hehe. Nah, karena tadi sudah dikasih garam, jadi ikan ini bisa awet 1-2 hari. Dan rasanya katanya lebih gurih. Kita coba ya. Ya bener, kayaknya lebih gurih. Dalam sehari, rumah produksi ini bisa mengolah rata-rata di atas 3 ton ikan pindang. Dan kalau sudah matang, langsung dimuat di truk begini untuk dikirim ke seluruh pelosok Jawa Timur. Cobain pindang langsungnya, sudah. Nah, sekarang mau cobain ikan pindang yang diolah lagi dengan bumbu yang pedas dan asam. Nah, pindang ini sebenarnya bisa dimasak jadi apa aja. Tapi sekarang kita bakal masak sambal pindang. Bener kan, Bu? Pasti pedes nih, seger. Sambal pindang adalah olahan pindang yang dimasak dengan bumbu cabai yang sangat banyak. Tapi bedanya, kali ini akan ditambah dengan daun kedondong sebagai pengganti bumbu asamnya. Kali ini, ikan pindang yang digunakan adalah pindang tongkol yang berukuran agak besar. Sebelum dimasak, ikan pindang tongkol ini dibelah dulu. Kemudian ambil duri dan bagian kepalanya. Nah, belah lagi bagian badannya ya. Jadi, 1 ekor pindang jadi 4 bagian. Nah, Bupin lagi nyiapin bumbu halusnya. Lagi ngulek bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, dan gak ketinggalan juga gula merah. Ada juga Mbak Melin yang lagi nyiapin bumbu iris yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Sip, semua bahan sudah siap. Sekarang saatnya kita masak. Tumis bumbu iris yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Masukkan juga bumbu halusnya. Tunggu sebentar lagi sampai semua bumbunya matang. Setelah itu masukkan tomat iris, kemudian masukkan juga ikan pindangnya. Nah, sambal pindang ini memiliki ciri khas yaitu daun kedondong. Nah, dari daun kedondong ini bisa bikin ikannya keset, bau amisnya hilang, dan bikin asem. Tahu kan rasanya kalau udah asem campur pedas, rasanya kayak gimana? Pasti enak. Terakhir, baru deh masukkan daun kemangi. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai semua bahan tercampur rata. Sip, iki sambal pindang daun kedondong siap disantap. Perpaduan ikan pindang yang sudah memiliki rasa yang khas ternyata makin enak dengan ditambah bumbu sambalnya. Nah, dari ikan pindangnya sendiri udah ada ciri khasnya. Ditambah sambal sama asam dari daun kedondongnya. Rasanya makin enak. Serius, cobain deh. Belum lagi dengan ditambah tomat dan daun kedondongnya. Bikin rasanya jadi jauh lebih seger ya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sekarang aku lagi ada di Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Aku dan Mas Irul lagi cari pisang. Eits, bukan pisang sembarangan loh. Soalnya yang aku cari ini
adalah jenis pisang kluthuk atau pisang batu. Pisang batu biasanya memiliki batang semu yang cukup tinggi. Mas Irul nggak bilang nih harus diapain pisangnya. Daun dulu mas ya. Katanya sih, aku harus ambil buah pisang di pohon ini. Ya wes, tak panjat dulu yo. Aduh. 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 Aduh, Mas. Aduh, Mas. Aduh. Masih, ayo Aduh. masih. Aduh, Mas. Masih. Untung buah pisangnya nggak rusak. Iya mas, gedangnya mas. Engko barek golek godhonge ning kono ya. Iya, Mas. Nah, pisang kluthuk ini jarang ada orang yang mau dikarenakan bijinya yang sangat banyak. Tapi, jika diolah dengan baik, akan menghasilkan masakan yang enak. Benar kan, Mas? Benar, benar. Bukan cuma buahnya, justru bagian yang paling sering digunakan dari pisang batu adalah daunnya. Biasanya digunakan sebagai bungkus makanan. Nah, kelebihan dari pisang kluthuk ini adalah dari daunnya. Daunnya sendiri pun elastis dan tidak gampang sobek. Biasanya dibuat untuk membungkus makanan. Di balik kekurangannya, pisang batu ternyata memiliki banyak manfaat juga. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sebenarnya, pisang batu adalah salah satu jenis pisang yang paling manis. Apalagi kalau sudah dimasak. Tapi karena banyaknya biji yang tersebar di daging buahnya, jadi lebih susah saat dimakan langsung. Makanya, seringkali dijadikan salah satu olahan. Salah satunya adalah rujak. Dicampur dengan bahan-bahan lainnya, pisang kluthuk atau pisang batu ini jadi makanan yang sangat lezat. Nah, kali ini kita akan coba masak rujak. Tapi lebih unik lagi nih, rujak dicampur soto. Dan lebih uniknya lagi, ada ini nih, lidah buaya. Pasti bakalan segar. Rujak adalah masakan khas Banyuwangi yang merupakan perpaduan unik antara rujak sayur dengan soto. Baik soto daging, soto babat, hingga soto ayam. Tapi spesialnya, kali ini akan menggunakan lidah buaya sebagai bahan tambahannya. Makanya, aku harus kupas dulu lidah buayanya. Kemudian ambil daging bagian dalamnya. Sebenarnya sih, orang banyak tahu tentang lidah buaya ini banyak untuk kosmetik, untuk rambut, tapi juga bisa dikonsumsi loh. Salah satunya dicampur sama rujak soto. Rasanya gimana ya? Enak apa enggak sih? Gimana? Enak? Aneh, Bu. Hehehe, kalau masih mentah gini yo, jelas aneh rasanya. Tapi kalau sudah matang nanti, dijamin enak kok. Selain lidah buaya, ada banyak bahan dan bumbu yang harus disiapkan. Seperti bumbu rujaknya. Kita harus haluskan dulu irisan pisang kluthuk yang masih mentah, gula merah, garam, koya, terasi, bumbu pecel, petis, kacang tanah goreng, dan cabai rawit. Pokoknya semua bumbu yang biasa digunakan untuk membuat rujak sayur. Ulek sampai halus yo. Setelah halus, kasih air sedikit biar nggak terlalu kental bumbunya. Nah, kalau sudah jadi, sekarang tinggal kasih isian rujaknya. Mulai dari lontong, berbagai sayuran rebus seperti sawi, labu, dan tauge. Ada juga irisan timun segar. Nah, biar makin mantep, tambahkan juga beberapa jenis gorengan seperti bakwan, tempe, tahu, dan telur puyuh. Dan aduk sampai rata. Nah, kalau sotonya beda lagi. Kita perlu membuat bumbu soto dengan haluskan merica dan ketumbar, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, serta garam. Kalau sudah siap semua bumbunya, sekarang kita siapkan kuah sotonya.
Pertama tumis dulu bumbu halus. Masukkan juga daun jeruk, daun salam, dan sereh. Kemudian tunggu sampai harum dan angkat wajannya. Selanjutnya panaskan kuah kaldu dan masukkan bumbu soto yang sudah ditumis tadi. Biar makin gurih, tambahkan bawang goreng. Dan terakhir, lidah buaya. Nah, biasanya orang malas makan lidah buaya itu karena ada lendir dan rasa langunya. Nah, untuk cara ngilanginnya ini, pakai direbus saja. Pasti hilang kok. Beneran, Mbak? Iya, benar. Nggak butuh waktu terlalu lama yo. Karena daging lidah buaya yang bertekstur lembek sangat cepat matang. Makanya cukup aduk sebentar sampai semua bahan tercampur rata dan aromanya mulai menggoda. Tahap terakhir adalah menyatukan rujak dan sotonya. Duh, sudah kebayang belum? Gimana rasanya rujak sayur ditambah dengan siraman kuah soto yang masih panas, plus ditambah dengan lidah buaya yang kenyal. Hehehe, sabar yo, makannya sebentar lagi. Aku sama Mbak Melin mau bikin minuman yang segar dulu. Minuman segar kali ini masih akan menggunakan lidah buaya sebagai bahan tambahannya. Seperti biasa, lidah buaya diambil bagian isinya. Potong dadu dan campurkan dengan dawet segar. Nah, tadi lidah buaya kita udah coba buat makanan berat. Sekarang kita coba bikin minuman campur gula merah. Gimana rasanya? Kayaknya kurang manis deh. Wih, lebih manis nih. Lidah buaya dikenal sebagai salah satu bahan yang sering digunakan untuk kepentingan kosmetik, baik menjaga kesehatan rambut atau merawat kelembapan kulit. Tapi sebenarnya dalam dunia kesehatan, lidah buaya sering dimanfaatkan sebagai obat herbal. Di dalam daun lidah buaya terdapat daging dan getah gel yang bersifat antiseptik, anestetik, anti jamur, dan anti-inflamasi. Oh iya, iris juga gula merah biar cepat cair saat dimasak nanti. Sip! Sekarang, rebus gula merah dan daging daun lidah buaya dengan air yang sudah dipanaskan. Tinggal tunggu sebentar, sampai getah gelnya hilang dan siap dihidangkan dengan dawetnya. Campurkan dawet yang terbuat dari tepung beras ke dalam santan. Kemudian, tambahkan dengan rebusan campuran gula merah dan lidah buaya. Nah, sekarang ini udah jadi dawet. Dan lidah buaya ini teksturnya mirip banget dengan nasi kuku. Cuman lebih enak dikunyah. Bener kan, Mbak? Juga lebih lumer. Sip, ini dia dawet lidah buaya siap menggoyang lidah Anda. Hehehe. Akhirnya, rujak soto dan dawet lidah buaya siap. Sekarang, satu persatu kita santap. Mulai dari rujak sotonya dulu yuk. Sebenarnya kalau kita bilang ya, rujak sama soto kan nggak bakalan nyambung nih. Tapi kalau dicampur atau dikombinasi, mantep tuh rasanya. Semua rempah-rempahnya kerasa. Bener kan, Bu? Sebenarnya nyambung-nyambung aja yo. Karena baik rasa rujak maupun rasa sotonya sama-sama memiliki cita rasa yang gurih. Bedanya, rujak dengan bumbu kental, sedangkan soto dengan kuah panasnya. Tapi ternyata setelah digabungkan, jadi sensasi rasa tersendiri ya. Kentalnya bumbu rujak bertemu dengan kuah soto yang panas segar, jadi perpaduan yang sempurna.
Sekarang kita cobain dawet lidah buayanya. Rasanya jadi jauh lebih seger loh. Tambahan lidah buaya yang kenyal menambah kesegaran dari dawet ini. Sebenarnya lidah buaya itu banyak manfaatnya. Yang pertama, memperlancar pencernaan. Yang kedua, bisa membersihkan usus. Karena alam selalu memberi banyak manfaat. Benar kan, Bu? Nah, selain urusan pencernaan, lidah buaya juga mampu mengobati batuk, menyembuhkan sariawan, diabetes, dan masih banyak manfaat lainnya. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Sekarang, aku mau panen buah yang jadi salah satu komoditas unggulan di kabupaten yang ada di timur Pulau Jawa ini. Nah, bener, buah naga. Nah, buah naga ini masih satu famili dengan tumbuhan kaktus. Tapi bedanya, buah naga ini buahnya lebih besar, bisa dikonsumsi dan bisa ditanam di mana aja. Yang penting mataharinya cukup. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Pada tahun 1870, tanaman ini masuk ke Asia Tenggara pertama kali dibawa oleh orang Prancis ke Vietnam sebagai tanaman hias. Oh iya, kalau menanam buah naga, harus ada sesuatu yang jadi tumpuannya. Soalnya, akar buah naga hanya akar serabut yang tidak bisa menopang berat tubuhnya sendiri. Kalau bertumbuh dengan baik, satu tanaman buah naga dengan daun yang sempurna bisa mencapai 1 kintal. Belum termasuk buahnya loh. Sejauh ini, pohon yang bisa dijadikan sandaran buah naga adalah pohon randu, karena pertumbuhannya yang cepat dan akarnya yang kuat. Oh iya, produktivitas buah naga di Kabupaten Banyuwangi mencapai lebih dari 80.000 ton per tahun, sekaligus mengukuhkan Banyuwangi sebagai penghasil buah naga terbesar di Indonesia. Sekarang aku mau buat camilan tradisional yang kenyal dan enak untuk dimakan. Bahan campurannya tentu saja daging buah yang satu ini, buah naga. Yang diambil isiannya, kemudian hancurkan. Nah, buah naga ini biasanya dimakan langsung aja udah enak. Kira-kira kalau dijadiin klepon gimana ya rasanya ya? Kalau bahan lainnya sih sama saja. Untuk membuat adonan, kita cukup campurkan tepung ketan dan tepung beras. Isiannya juga menggunakan gula merah. Dan terakhir, ada parutan kelapa untuk sentuhan akhirnya. Bedanya yoiki, tambahan buah naga sebagai penambah warna adonannya. Setelah dikupas dan ambil daging buahnya, kemudian hancurkan untuk diambil airnya. Nah, biasanya kalau bikin adonan kan butuh air nih. Karena buah naga ini mengandung banyak air, jadi cukup pakai buah naga aja. Ya, Mbak? Nah, tinggal buat adonan dari tambahan air buah naganya. Setelah kalis, buat pipis seperti ini. Kemudian beri isian dari gula merah yang sudah diiris tipis sebelumnya. Dan tinggal dibentuk bulat-bulat seperti ini. Sip, sudah siap. Sekarang saatnya direbus sampai matang. Hampir sama seperti masak bakso yo. Klepon akan matang setelah mengapung ke permukaan air. Gampang toh deteksinya. Sip, ini dia klepon buah naga siap kita hidangkan.
Sebenarnya, penambahan buah naga sama sekali tidak mempengaruhi rasa kleponnya. Hanya saja mempengaruhi warna dan tampilannya, sehingga lebih menggoda. Walaupun nggak ada rasanya, tapi manfaatnya juga banyak. Salah satunya antioksidannya yang banyak. Karena alam memberi banyak manfaat. Mbak, Oh iya, makan buah yang dianggap sebagai pembawa berkah ini bisa membantu meningkatkan imun tubuh loh. Hal yang paling penting di saat pandemi seperti ini. Karena alam memberikan banyak manfaat.